Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 217 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anisy syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka bertanya kepadamu tentang peperangan di bulan haram. Katakanlah, peperangan dalam bulan itu adalah dosa besar, akan tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah serta kekafiran kepada Allah, atau menghalangi manusia masuk Masjidil Haram, apalagi mengusir penduduknya dari sekitarnya, jauh lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbuat fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka orang-orang kafir tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai kamu dapat mengembalikan dirimu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka akan dikekalkan di dalamnya. Surah Al-Baqarah 217. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 218. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua ayat ini 217 dan 218 ada asbab nuzulnya. Tahun kedua Hijriah
Artinya setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan sebelum ada peperangan Badar, Nabi SAW mengutus orang-orang muhajirin yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jahsh dan tidak melibatkan orang-orang Ansor. Jadi yang diutus hanyalah orang-orang muhajirin dipimpin oleh Abdullah ibn Jahsh. Dan Abdullah ibn Jahsh adalah saudara dari Zainab bintu Jahsh, dan Zainab bintu Jahsh adalah salah satu istri dari istri-istri Nabi SAW, bekas istri anak angkat Nabi Zaid ibnul Haritha, dan dia tergolong dari anak bibi Nabi SAW. Lah ketika itu Nabi SAW mengutus Abdullah ibn Jahsh dengan 12 pasukan. Ada yang mengatakan 8 pasukan. Dan Nabi SAW ketika itu memberi surat kepada Abdullah ibn Jahsh dan juga pasukannya, dan surat ini tidak boleh dibuka kecuali setelah 2 hari. Akhirnya kemudian berangkatlah Abdullah ibn Jahsh ini dan juga pasukannya mengarah ke Mekah. Ketika sudah lewat 2 hari, sebagaimana wasiat Nabi SAW, barulah kemudian mereka membuka surat itu. Ternyata isi surat itu, Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah ibn Jahsh dan pasukannya untuk menuju Nakhlah, dan Nakhlah itu letaknya antara Mekah dan Taif, di mana Nabi SAW memerintahkan Abdullah ibn Jahsh dan 12 pasukannya untuk mengintai orang yang bernama Amr ibn Hadrami. Amr ibn Hadrami yang membawa kafilah dagang dari Syam menuju Mekah. Tentu tujuan Nabi SAW adalah ingin mengambil haknya kembali. Yang dahulu sebelum hijrah banyak kekayaan orang-orang muhajirin dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy saat mereka hijrah ke kota Madinah. Jadi mereka ingin mengambil haknya. Maka Nabi SAW memerintahkan Abdullah ibn Jahsh untuk mengintai siapa? Amr ibn Hadrami, Uthman, Naufal, dan beberapa orang yang bersamanya. Dan isi surat itu ada wasiat Nabi SAW agar Abdullah ibn Jahsh jangan memaksa pasukan. Kalau mau ikut mengintai silahkan ikut, yang tidak mau juga silahkan pulang, karena ini tempat yang berbahaya. Sebab kalau terjadi peperangan antara pasukan Abdullah ibn Jahsh dan pasukan Amr ibn Hadrami dari Quraisy, tentu bisa mengancam nyawa. Maka Nabi SAW berwasiat dalam surat itu, kalau mau ikut maka silahkan ikut serta, kalau tidak mau ikut kiranya membahayakan, sebaiknya pulang kembali ke Madinah. Tapi di luar dugaan, seluruh para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan mentaati wasiat Nabi SAW untuk ikut serta mengintai Amr ibn Hadrami ini. Lah peristiwa pengintaian itu terjadi di akhir bulan Rajab. Dalam perjalanannya Abdullah ibn Jahsh ini bersama 12 orang, karena unta yang dibawanya juga tidak banyak untuk tunggangan mereka, sehingga terkadang satu naik,
satu menunggang. Kalau sudah capek, yang menunggang turun jalan kaki dan yang jalan kaki naik unta. Tetapi di tengah perjalanan, untanya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an hilang. Akhirnya ada beberapa sahabat, 2 atau 3 sahabat mencari unta itu, sehingga pasukan bersama Abdullah ibn Jahaz hanya tinggal 8 sampai 7 orang. Tapi mereka terus menuju Nakhlah untuk mengintai Amr ibn Hadrami. Kemudian setelah diintai, mereka terus bergerak menuju Tanah Haram. Maka Abdullah ibn Jahaz di sini dilema dengan para sahabat. Apa yang harus dilakukan dengan pasukan Amr ibn Hadrami ini? Kalau diserang, kemudian dirampas hartanya, maka ini akan menyelisihi aturan bulan hurum. Dan Rajab salah satu daripada bulan hurum. Bulan hurum itu kan ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di mana 4 bulan hurum ini sejak Allah menciptakan langit dan bumi dilarang adanya peperangan. Yang melanggar maka dijatuhi dosa besar. Jadi Abdullah ibn Jahaz ini bingung, apakah harus menyerang ataukah menunggu selesainya dulu bulan Rajab baru menyerang. Masalahnya kalau seandainya selesai bulan Rajab, tentu pasukan Amr ibn Hadrami ini masuk ke Tanah Haram. Dan kalau seandainya menyerang di Tanah Haram juga dilarang, tidak boleh. Jadi di sini dilematis yang luar biasa dari kalangan para sahabat. Kalau diserang sekarang, ini masih bulan Rajab. Kalau menunggu bulan Rajab selesai, mereka masuk Tanah Haram. Dan di Tanah Haram juga tidak boleh berperang. Dan kalau seandainya mereka meninggalkan pasukan ini, kemudian pulang ke kota Madinah, maka menyelisihi wasiat Nabi SAW untuk mengintai Amr ibn Hadrami ini. Jadi tiga-tiganya serba salah. Menyerang salah karena akan merobek bulan Rajab, bulan hurum. Kemudian bulan Rajab, bulan hurum kemudian berlalu, mereka sudah masuk ke Tanah Haram, salah juga untuk diserang. Tapi kalau seandainya dibiarkan, maka menyelisihi wasiat Nabi untuk mengintai. Sehingga pasukan ini berkumpul dan berunding. Macam mana ini? Tiga-tiganya bingung, milih yang mana? Menyerang salah, tidak menyerang juga salah. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Jahaz ini berijtihad bersama para sahabat. Sudahlah, daripada kemudian kita menyelisih wasiat Nabi SAW, kita serang saja. Akhirnya kemudian diseranglah pasukan ini, sehingga berhasil membunuh Amr ibn Hadrami dan kemudian menawan 2 kawannya, Utsman dan juga Naufal. Dan yang 3 orang lari dan tidak sempat tertangkap. Kemudian hartanya dirampas. Maka inilah sejarah awalnya peperangan dalam Islam. Awalnya mendapatkan harta rampasan perang dan awal menawan musuh dalam peperangan. Ini sejarahnya. Awal peperangan, maksudnya adu fisik sampai ada yang terbunuh. Awal mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang, dan awal menawan tawanan dalam Islam. Maka setelah kemudian memenangkan peperangan dan berhasil menawan 2 orang dari kawan Amr ibn Hadrami, kemudian juga berhasil mengambil harta rampasan perang, maka mereka pun kembali ke kota Madinah. Masalahnya yang 3 orang musyrikin yang kabur, mereka berhasil memberitahu kepada para pembesar musyrikun bahwa pasukan Muhammad sudah merobek bulan hurum. Dari sinilah kemudian terjadi
gejolak di tengah-tengah orang Quraisy dan mengejek Nabi SAW dan para sahabatnya. Katanya dia Nabi, katanya dia Rasul. Kenapa bisa melanggar bulan hurum dan menyerang di bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala? Mulai mereka mencemooh Nabi SAW karena perbuatan Abdullah ibn Jahsh ini melanggar bulan hurum, apalagi sampai membunuh, mengambil harta dan juga menawan 2 tawanan. Ketika kemudian beritanya sudah heboh kemana-mana dan sampai ke telinga Rasul dan para sahabat, maka Nabi SAW hanya bisa diam, mendapatkan cemoohan dari orang-orang Quraisy. Sehingga ketika datang Abdullah ibn Jahsh membawa tawanan dan harta rampasan perang, maka Nabi SAW hanya membiarkan harta itu begitu saja dan tidak membagikannya, dan membiarkan tawanan itu dan tidak menghukumnya. Kata Nabi SAW, tunggu dulu sampai ada putusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian para sahabat yang terlibat dalam peperangan ini, khususnya Abdullah ibn Jahsh, merasa sedih, seolah-olah dia tidak dihargai perjuangannya, karena tidak ada putusan Nabi SAW, dan orang-orang musyrik menjelek-jelekan Nabi SAW dan para sahabat karena mereka merasa sudah melanggar bulan hurum. Macam mana bulan hurum bisa digunakan untuk berperang, padahal itu bulan yang sangat mulia. Baik orang-orang Quraisy ataupun Nabi SAW tahu bahwa berperang di bulan hurum itu haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Maka Nabi SAW hanya terdiam beberapa saat, sampai akhirnya datang putusan Allah Subhanahu wa taala. Apa putusan Allah? Turun ayat ini, Al-Baqarah 217, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram, bulan yang dimuliakan. Jadi orang-orang Quraisy menanyakan kepada Rasul, kenapa berani-beraninya pasukan kalian merobek bulan hurum dengan cara membunuh orang-orang kami di bulan Rajab? Mereka bertanya-tanya, mana bulan hurum yang kalian anggap muliakan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul," katakan ya Muhammad kepada orang-orang Quraisy itu, "Qitalun fihi kabir." Berperang di bulan haram itu memang dosa besar. Betul apa yang kalian katakan. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Kami tidak mengingkari bahwa sahabat kami lalai sehingga merobek kemuliaan bulan hurum. Berperang di bulan hurum itu dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin membalik ocehan orang-orang Quraisy yang terus mencemooh Rasul, terkhusus sahabat Abdullah ibn Jahsh yang merobek bulan hurum. Allah ingin membungkam mulut-mulut mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membungkam mereka menjelaskan, wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan kepada orang-orang kafir itu, bagaimana dengan perbuatan kalian kepada kami para sahabat sewaktu belum hijrah? Apa yang dilakukan orang-orang kafir kepada para sahabat dan Nabi SAW sebelum hijrah? Pertama, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sewaktu Nabi SAW berada di Mekah belum hijrah, banyak musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menghalang-halangi manusia untuk mengikuti Nabi. Kemudian Nabi SAW dicemooh dan dikatakan gila, tukang sihir, tukang tenun, perangkai syair, pemecah belah dan macam-macam, supaya orang jangan sampai mengikuti Nabi SAW. Kemudian yang kedua, mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.
kalian menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, menyembah Saif dan Nailah, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian memilih kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menghalang-halangi para sahabat masuk ke Masjidil Haram. Berapa banyak kemudian aturan-aturan yang kalian buat, sehingga banyak di antara kami sewaktu berada di Mekah menginjakkan di Masjidil Haram kalian larang. Bahkan kalian intimidasi kami, bahkan diancam untuk dibunuh. Ya. Kemudian yang keempat, mengusir penduduk dari sekitarnya, di mana para sahabat akhirnya terpaksa hijrah karena diusir oleh orang-orang Quraisy dengan meninggalkan harta benda mereka yang dirampas orang-orang Quraisy. Bahkan sebagian para sahabat harus terbantai seperti keluarga Ammar ibn Yasir. Kemudian harus disiksa seperti Mu'ad ibn Jabal, Khabbab bin Arat dan yang lainnya. Terpaksa sahabat yang lainnya harus hijrah dari kota kelahirannya menuju kota Madinah. Jadi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingin membanding-bandingkan, seolah-olah Allah ingin mengatakan, baik, memang yang dilakukan Abdullah ibn Jahsh itu dosa besar, melanggar bulan hurum, membunuh seseorang, merampas hartanya dan menawan musuhnya. Kita imbang-imbangkan dosanya Abdullah ibn Jahsh dengan dosa kalian. Dosa kalian ini banyak. Pertama, kalian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Yang kedua, kalian kafir kepada Allah. Yang ketiga, kalian menghalang-halangi manusia masuk ke Masjidil Haram. Yang keempat, kalian mengusir penduduk Mekah sehingga keluar dari tanah kelahirannya. Kira-kira 4 perkara ini lebih parah atau lebih ringan dari yang dilakukan sahabat Abdullah ibn Jahsh? Tentu 4 perkara yang kalian lakukan jauh lebih sadis dibandingkan apa yang dilakukan Abdullah ibn Jahsh ini. Seolah-olah Allah ingin membela Abdullah ibn Jahsh dan pasukannya dan membuka mulutnya orang kafir yang mereka mencemooh Rasul dan para sahabat seolah-olah merebek bulan hurum. Makanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala, baik, kata Allah, kalian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kalian kafir kepada Allah, kalian menghalangi masuk para sahabat ke Masjidil Haram, kalian mengusir penduduknya dari sekitarnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa kalian jauh lebih besar dibandingkan dosanya Abdullah ibn Jahsh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pembelaan Allah kepada para sahabat. Walaupun mereka salah karena berperang di bulan hurum, tapi itu karena ijtihad, di mana 3 perkara tidak bisa mereka pilih salah satunya. Kalau mereka menyerang, berarti menyerang di bulan hurum. Kalau mereka menunggu sampai hilang bulan hurum, mereka masuk ke tanah haram, sama juga menyerang di tanah haram. Tapi kalau mereka tidak menyerang, meninggalkan, sama saja menyelisih wasiat Nabi. Jadi mereka di atas dilematis yang luar biasa. Sebab itulah kemudian Allah menghargai ijtihad mereka. Akhirnya kemudian mereka beristihad menyerang, mengambil harta rampasan perang, menawan 2 tawanan dan membunuh pimpinannya Amr ibn Hadrami. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengatakan, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah di sini artinya kekufuran dan kesyirikan. Jadi perbuatan kufur kalian, perbuatan syirik kalian, itu lebih besar dosanya dibandingkan pembunuhannya Abdullah ibn Jahsh. Ya. Di masyarakat kadang-kadang mengambil dalil ini. Fitnah di sini maksudnya memfitnah. Jangan memfitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Padahal fitnah di sini artinya kekufuran, kesyirikan, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, mengusir manusia dari tempat kelahirannya, itu fitnah artinya. Dan itu lebih kejam dibandingkan pembunuhan Abdullah ibn Jahsh kepada Amr al-Hadrami itu, karena dilakukan di bulan hurum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala yazaluna yuqatilunakum.
hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir itu tidak akan henti-hentinya memerangi kalian wahai kaum muslimin sampai mereka dapat mengembalikan kalian dan kembali kepada agama kekufuran kalian. Jadi orang-orang musyrik, walaupun yang dilakukan mereka lebih parah dibandingkan yang dilakukan sahabat Rasul, tapi mereka akan merasa benar, sehingga mereka akan terus memerangi kaum muslimin bagaimanapun caranya, supaya mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Dan itulah watak dan tabiat orang-orang kafir, baik Yahudi, baik Nasrani ataupun kaum musyrikin, yang Allah katakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani untuk terus memerangi kalian sampai kalian mengikuti mereka. Kalau Yahudi dan Nasrani saja yang mereka punya nabi dan kitab benci dengan kita kaum muslimin, apalagi orang-orang musyrik yang tidak punya nabi punya kitab. Yang tidak punya nabi dan tidak punya kitab, tentu kebencian mereka kepada kita jauh lebih besar dibandingkan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Tapi yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan peringatan kepada kita kaum muslimin, ingat, jangan pernah terjerat dengan makarnya orang kafir. Baik sebaik manapun orang kafir, tetap mereka tidak suka dengan kita. Makanya mereka akan terus merongrong kaum muslimin, minimalnya walaupun kita umat Islam tidak keluar dari Islam alias murtad, tetapi mereka berusaha menjauhkan kita selangkah demi selangkah dari agama kita. Maka disebarlah kemudian syubhat di tengah-tengah kita, disebarnya syahwat di tengah-tengah kita, supaya kita tersesatkan dengan syubhat dan terlenakan dengan syahwat, akhirnya sedikit demi sedikit berpaling dari Islam. Itulah tujuan mereka. Tujuan mereka adalah menebarkan syubhat dan syahwat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inistata'u. In di sini memiliki makna nafi, artinya selamanya mereka tidak akan sanggup mengalahkan kaum muslimin. Walaupun mereka berusaha untuk memurtadkan orang Islam, mereka tidak akan sanggup. Maksudnya inistata'u itu artinya in di sini maknanya nafi. Mereka tidak akan sanggup melakukannya. Kenapa mereka tidak sanggup? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus itu kepada umat manusia untuk menampakkan agamanya dan mengalahkan agama-agama yang lainnya. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Agama Rasul itu akan bersinar dan akan mengalahkan agama-agama yang lainnya. Ini adalah amrun qadari yang sudah ditakdirkan seperti itu. Makanya orang kafir walaupun mereka berusaha untuk menghancurkan Islam, maka Islam tidak mudah dihancurkan. Karena ada sekelompok orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bergeming dengan fitnah dan mereka akan senantiasa mengalami kemenangan ketika melawan orang-orang kafir. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, wala yazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allah amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada sekelompok kaum muslimin yang senantiasa ditolong oleh Allah. Mereka tidak akan dihinakan oleh orang-orang yang menghinanya sampai datang perkara Allah kepada mereka. Ini istata'u. Tetapi kemudian Allah mengatakan, kalau seandainya waman yartad minkum, mereka berhasil, orang-orang kafir itu menjadikan sebagian kaum muslimin murtad, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang murtad, waman yartadid minkum an dini, siapapun yang murtad dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, di atas kekafirannya, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka dianggap
telah sia-sia amalannya di dunia dan telah sia-sia amalannya di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam, sedahsyat apapun serangan syubhat dan syahwat orang kafir, jangan sampai murtad. Karena banyak kaum muslimin yang terlena dengan syahwat, terutama di kota Batam ini kan. Banyak wanita-wanita hanya kawin dengan orang luar negeri, Singapura, Australia, Inggris, atau laki-laki yang beragama di luar daripada Islam, hanya semata-mata mereka kaya, bisa membelikan rumah mewah, kendaraan bagus, tanah luas, uang banyak. Mereka siap murtad. Mereka berpikir mendingan kafir kaya dibandingkan muslim kaya, katanya. Aneh kan itu ya. Jadi mereka itu ukurannya hanya dunia saja. Mereka terlena dengan syahwat. Ingat, Allah ancam di sini, siapa yang murtad kemudian mati di atas kekafiran, hancur lebur amalan kalian, rugi dunia, rugi akhirat. Makanya murtad ini kan macam-macam bentuknya, Bu. Pertama ada yang disebut riddatun bil i'tiqad. Murtad karena sebuah keyakinan, seperti melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang agama, menentang syariat, mengatakan Allah itu punya anak, mengatakan Allah itu satu di antara tiga Tuhan, dan begitu seterusnya. Itu namanya murtad keyakinan. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya riddatun bil aqwal. Murtad karena ucapan. Tidak sadar tiba-tiba ucapannya menjadikan dia telah keluar dari Islam, seperti mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi SAW, mencaci maki syariatnya. Padahal dia orang Islam, tapi Islam pula dimaki dia. Padahal dia menganggap Tuhannya adalah Allah, tapi Allah pula dihina dia. Padahal dia mengaku Rasul adalah Nabi dia, tapi Nabi pula tak lepas dari makiannya, laknatannya. Maka ini data murtad dengan ucapan. Kemudian yang ketiga, riddah bil af'al. Murtad tanpa sadar dengan perbuatan, menginjak mushaf umpamanya kan. Ini murtad dengan perbuatan, sujud kepada berhala, ini murtad dengan perbuatan, dan begitu seterusnya. Termasuk juga yang keempat, ar-riddatu bitarki. Murtad karena meninggalkan semua syariat, meninggalkan salat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji. Syariat Islam ditinggalkannya satu persatu, dari yang wajib sampai yang sunnah. Itu murtad namanya. Tidak mengakui syariat Islam. Lah, entah murtad keyakinan, entah murtad perbuatan, entah murtad perkataan ataupun meninggalkan, kalau dilakukan tetap saja dia keluar dari Islam. Maka orang yang keluar dari Islam menurut jumhur ulama harus ditangkap dan ditahan, kemudian kasih waktu 3 hari merenung. Kalau dia mau taubat, lepaskan. Tapi kalau setelah 3 hari tidak mau taubat, maka tegakkan had, bunuh dia dengan cara pancung. Kata Nabi SAW, man baddala dinah faqtuluh. Siapapun yang mengganti agamanya, bunuh dia. Kalau seandainya dia berada di negara Islam yang berhukum dengan hukum syariat Islam. Ingat bahwa orang yang murtad itu sangat membahayakan, bahkan nerakanya level kedua terbawah setelah munafikin. Yang paling bawah sendiri nerakanya adalah orang-orang munafik. Kemudian level kedua terbawah orang-orang murtad. Kemudian level ketiga terbawah baru kemudian kafir asli. Jadi orang murtad lebih bahaya dibandingkan kafir asli. Kafir asli itu memang dari kecil dia Nasrani, dari kecil dia Yahudi, dari kecil dia Hindu, Buddha dan yang semacamnya. Maka murtad lebih parah. Kenapa? Karena dia sebelumnya dapat hidayah tapi memilih kesesatan. Kalau mereka kan memang sebelumnya nggak dapat hidayah, wajar kalau mereka di atas kekafiran. Tapi orang murtad kan sudah dapat hidayah, masalahnya kok dia malah kafir, sehingga dia lebih kurang ajar dibandingkan kafir asli. Makanya nerakanya nomor 2 terbawah setelah orang-orang munafikin, naudzubillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut." Kalimat fayamut. Kemudian kalian mati di atas murtad.
Di sini terjadi polemik antara pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad mengenai amalan orang yang murtad. Pamannya si A ini awalnya beragama Islam, kemudian nikah dengan si B yang beragama Nasrani, berpindahlah jadi Nasrani. Secara Islam amalan dia gugur dan batal. Kalau seandainya Allah takdirkan kemudian dia sadar, cerailah dengan suaminya yang murtad itu, yang agama Nasrani, akhirnya dia balik lagi ke Islam, bertobat. Pertanyaannya, apakah kalau dia balik ke Islam semua amalannya sebelum murtad dikembalikan, ataukah dia kembali dari nol untuk mengumpulkan pahala? Menurut Imam Ahmad, maka semua amalan sebelum murtad ketika dia murtad habis semuanya. Maka kalau dia kembali ke Islam, maka kembali nol, tidak punya pahala. Maka dia harus berusaha mengumpulkan pahala kembali. Tapi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang murtad, maka pahala sebelum murtadnya digantungkan. Kalau dia tidak kembali, maka akan hilang. Tapi kalau dia kembali ke Islam, artinya bertobat, maka akan dikembalikan. Kemudian Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini, karena Allah mengatakan, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut." Ada kalimat fayamutnya di sini. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian mati, wa huwa kafir, dan dia dalam posisi kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka dianggap sia-sia amalannya. Artinya yang sia-sia amalannya itu kalau dia mati dan tidak kembali ke Islam. Mafhum kebalikannya, kalau dia tidak mati dan bertobat kepada Islam, artinya tidak gugur amalannya. Inilah pendalilan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berarti orang yang murtad amalannya digantung. Kalau balik sebelum mati dikembalikan. Tapi kalau dia tidak balik sampai mati, maka tidak akan dikembalikan. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan, kalau dia balik ke Islam tetap tidak kembali, maka dia kembali dari nol. Tapi pendapat yang kuat berdasarkan ayat ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam. Kemudian Allah tutup, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang murtad kalau tidak kembali, maka mereka dianggap kafir. Kalau masuk neraka, mereka akan dikekalkan di dalamnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah turunnya ayat ini, para sahabat yang menjadikan utusan Nabi SAW dalam penyergapan pasukan Amr ibn Hadrami ini, terutama Abdullah ibn Jahaz, walaupun mereka sudah bertobat, mengakui kesalahannya karena melakukan peperangan di bulan Hurum, mereka tetap mengalami kesedihan, merasa bersalah. Terutama pasukan-pasukan yang dibawa oleh Abdullah ibn Jahaz, mereka murung setiap hari. Kenapa murung setiap hari? Karena mereka sudah melakukan dosa besar. Sebagaimana Allah mengatakan, kul qitalun fihi kabir. Katakan, peperangan di bulan haram itu adalah dosa besar. Itulah yang mereka menjadi berat hati. Walaupun mereka sudah bertobat, ada pembelaan dari Allah, tapi mereka masih belum bisa menerima kenyataan. Mereka sedih. Kesedihan itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur mereka dengan menurunkan At-Taubah 218-nya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, maksudnya Abdullah ibn Jahaz dan 12 pasukannya atau 8 pasukannya. Wal ladzina hajaru, mereka sudah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka juga telah melakukan jihad. Jadi di sini ada pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa penyerangan Abdullah ibn Jahaz kepada Amr al-Hadrami itu Allah tetapkan itu bagian daripada jihad. Walaupun dilakukan di bulan haram, Allah sudah menganggap itu bagian jihad. Artinya bagian jihad itu dapat pahala. Allah hibur dengan ayat ini. Kenapa dapat pahala? Karena mereka sebenarnya
tahu bahwa hukumnya itu dosa besar, tapi tidak ada pilihan. Dan menurut mereka itulah yang terbaik, menyerang, mengambil harta rampasan perang dan menawan, sehingga tidak menyelisih wasiat Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kejujuran iman mereka dengan menyebutkan 3 perkara: iman, hijrah, jihad. Siapa yang terkumpul 3 perkara, maka telah dianggap jujur imannya. Iman, hijrah, jihad. Dan Abdullah ibn Jahad dan juga 8 pasukan atau 12 pasukannya masuk pada kategori 3 perkara. Mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan mereka orang-orang yang jihad. Dan saat mereka jihad, ulaika yarjuna rahmatullah, yang mereka harapkan tidak lain kecuali rahmat dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mereka sudah lakukan, melakukan peperangan di bulan hurum, Allah sudah ampuni dosa-dosanya, sehingga Allah tutup ayatnya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah di antara 2 ayat yang menjelaskan tentang kisah pertama peperangan dalam Islam, kisah pertama ghanimah dalam Islam, dan kisah pertama penawanan dalam Islam. Dan di sini juga ada faedah yang bagus sekali tentang keagungan bulan Hurum, bahwa bulan Hurum itu adalah bulan yang sangat mulia. Siapa yang mengagungkannya, maka dia akan diagungkan Allah. Siapa yang memuliakannya, maka dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Hurum itu dijelaskan adab-adabnya di dalam At-Taubah 36, di mana Allah mengatakan, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut ketentuan Allah saat menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah kecualikan ada 4 bulan hurum, dan itulah ketetapan Allah dan ketetapan agama Allah yang lurus. Maka janganlah kalian melakukan kezaliman di 4 bulan hurum itu. Kemudian Rasul menyebutkan dalam khutbah yang panjang ketika berada di Hajjatil Wada di padang Arafah, Rasul mengatakan maksudnya 4 bulan hurum itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Siapa yang melakukan kejahatan, bermaksiat, kemungkaran, maka dosanya akan dilipat gandakan. Siapa yang melakukan kebaikan, amal saleh, sedekah, salat, dan yang semacamnya akan dilipat gandakan pahalanya. Dan jangan sekali-kali melakukan kezaliman. Dan sezalim-zalimnya kezaliman adalah kesyirikan, kemudian bid'ah, kemudian dosa besar, kemudian dosa kecil, kemudian meremehkan amalan-amalan yang baik. Maka jangan dilakukan di bulan hurum. Baik, inilah diantara catatan tafsir dari surah Al-Baqarah 217 dan 214. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas paparan ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan kami semua bisa mendapatkan faedah ilmu dari apa yang sudah kita paparkan kepada kita semua. Di sini ada pertanyaan Ustaz. Tadi Ustaz ada menyinggung soal melakukan dosa besar karena tidak ada pilihan seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh. Jadi ada tulisan dan kemungkinan ini dari kekeliruan cara berpikir orang yang menulis. Dia mengatakan dia terpaksa menjadi seorang wanita rasul karena dia harus mencari biaya pengobatan orang tuanya yang sangat besar di rumah sakit, dan dia mengaitkan dengan kisah yang seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh ini. Itu bagaimana Ustaz pandangan akal orang yang seperti itu? Iya, alhamdulillah.
Dalam kondisi darurat memang ada yang mengatakan bahwa ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam kondisi darurat maka seorang boleh melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian boleh meninggalkan sebuah maksiat hanya karena kemudian seseorang sudah putus asa tidak bisa bekerja yang lainnya untuk mengobati orang tuanya? Ini logika yang keliru. Kenapa? Karena pilihannya banyak. Itu kan pilihan cepat sebenarnya kan menurut dia. Tapi sesungguhnya kalau dia yakin dengan takdir Allah, takdir dengan rizki Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin terjatuh pada perbuatan zina atau yang semacamnya. Kalau dia memang betul-betul ingin menyelamatkan orang tuanya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesembuhan orang tuanya, dan berdoa kepada Allah agar diluaskan rezekinya. Kemudian ambil sebab. Sebab itu ya berjalan, ngetuk rumah, entah jadi pembantu, entah pinjam, entah kerja di mana kan gitu. Nanti akan ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cuman kadang-kadang putus asa duluan sebelum dia melangkah kepada kebaikan. Itulah setan. Setan memberikan was-was di telinganya, akhirnya supaya cepat ingin dapat uang, berzina. Dia pikir dia akan keluar dari jeratan zina. Kalau sampai kemudian dia merasa keenakan dengan zinahnya, naudzubillah, apakah dia bisa keluar dari kubangan zina itu? Karena sudah enak dapat uang dengan singkat. Nanti orang tuanya sudah sembuh, dia malah meneruskan profesinya. Namanya setan. Dan nggak mungkin setan membiarkan orang yang sudah masuk ke perangkap kemudian dilepas lagi. Maka ini logika yang salah sebenarnya, karena ini bukan dianggap darurat. Ya, maka sebaiknya dia berdoa dan mencari sebab yang lain yang halal, dan harus yakin bahwa setelah kesulitan itu pasti ada banyak kemudahan. Wallahu a'lam. Adapun kisahnya Abdullah bin Jahaz tidak bisa jadikan dalil karena dia beristihad. Yang kedua, tidak ada pilihan sama sekali. Kalau orang ini kan ada pilihan, masa nggak ada pilihan kecuali jadi pelacur? Apa dia tidak bisa menggedor rumah-rumah orang kaya untuk mencucikan pakaiannya, piringnya, atau datang ke, apalagi di zaman sekarang lowongan kerja banyak. Ya, jadi nggak ada alasan semua itu. Ya. Wallahu a'lam. Ketika saya pernah ingin berhijrah meninggalkan tempat pekerjaan yang campur baur antara laki-laki dan perempuan, di mana pakaian seragam yang digunakan itu menggunakan celana panjang, tetap menggunakan hijab, cuma hijabnya pendek. Sekarang ada tawaran lagi pekerjaan yang sama. Niat hati udang ingin menolak, akan tetapi karena mempunyai hutang yang cukup lumayan dan mengingat kondisi sekarang pekerjaan dengan gaji yang sangat kecil, saya tetap terima. Pertanyaan saya, apakah saya boleh menerima pekerjaan yang seperti itu dengan menggunakan pakaian yang tidak syar'i, tapi dengan niat saya ingin melunasi hutang? Iya, alhamdulillah. Maka sebenarnya dia harus sabar. Kalau memang ada pekerjaan yang baik, pasti Allah akan carikan jalan keluar. Kalau mencari jalan pintas tapi tak pantas juga, itu bukan sebuah kebaikan. Sekali lagi, jangan mengorbankan akhirat demi mengejar urusan dunia. Sebaiknya bersabar dengan yang ada, atau memang kalau memang bisa dinego dengan berpakaian yang sesuai dengan syar'i, coba nego dulu. Ya, dan asal pekerjaannya halal, tidak ada ikhtilat dan yang semacamnya. Kalau memang tidak bisa, maka tinggalkanlah karena Allah. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, yakin Allah pasti akan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Jadi sebaiknya sabar dan terus mencari pekerjaan yang halal.
Jangan menyelisih syar'i. Karena menyelisih syar'i itu juga tidak menjadikan takdir Allah berubah. Jadi melakukan hal-hal yang diharamkan itu tidak bisa menolak takdir Allah. Seperti orang bakhil supaya kaya, nggak akan kaya karena kekayaan sudah ditentukan. Orang sedekah nanti miskin, siapa bilang? Karena kekayaan sudah ditentukan. Orang yang bekerja di tempat itu konon gajinya besar, apakah kemudian jadi kaya juga? Tidak, takdir Allah sudah ditentukan. Apakah bekerja dengan gaji sedikit juga akan diremehkan? Tidak juga, karena sekali lagi kalau yakin dengan takdir, maka insya Allah orang tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang diharamkan, karena yang diharamkan itu tidak akan merubah takdir dia, tidak akan merubah takdir. Maka sebaiknya ambillah takdir yang baik, jangan mengambil takdir yang buruk. Sama-sama dua. Makanya Nabi SAW mencontohkan dengan unta. Di hadapannya ada dua ladang. Yang satu gersang, yang satu penuh dengan rerumputan. Gersang ini dunia, rerumputan itu surga. Tentu orang yang berakal, dia akan melepaskan untanya ke padang rumput dibandingkan ke padang gersang. Maka di hadapan kita ada surga dan neraka, masa kita milih neraka dan mengorbankan dunia yang sempit, mengorbankan akhirat yang luas, mengorbankan dunia yang miskin, mengorbankan akhirat yang kaya. Maka sebaiknya bersabar, jangan terlalu gegabah atau gegabah. Insya Allah banyak berdoa, nanti Allah akan carikan jalan keluarnya. Yakin dengan firman Allah surah At-Talaq ayat 3-4, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan carikan jalan keluarnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tetap istiqomah, nanti Allah akan carikan jalan keluarnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Apa Ustaz izin bertanya, apakah semua pekerjaan di kantor bea cukai itu dilarang Ustaz? Kebetulan suami saya bekerja di kantor bea cukai dan posisinya hanya mengurus dan memfotokopi bagian dokumen-dokumen yang diperlukan oleh staf-staf lain. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan ketiga, wallahu a'lam. Ini harus kembali kepada hukum bea cukai itu sendiri. Ya, mungkin bisa ditanyakan ke ustadz yang lainnya. Baik, saya kira cukup. Ada lagi? Oke. Ustadz, saya habis melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Saya baru melahirkan, dan ketika di hari ke-7 saya tidak bisa akikah karena kebetulan saat itu ada kondisi keluarga yang sedang mengalami musibah kematian. Di hari ke-14 salah satu dari anak saya masuk rumah sakit, dan di hari yang ke-21 suami saya juga yang sakit. Jadi pertanyaan, bolehkah saya mengakikahkan anak saya setelah melewati masa tanggal yang disunahkan? Karena uang untuk membeli hewan kurban itu ada di hari ke-7, 14, dan 21. Apakah pahalanya akan sama ketika saya mengakikahkan anak saya di luar dari tanggal-tanggal yang disunahkan? Demikian Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Iya, alhamdulillah. Tentang masalah akikah, memang terjadi khilaf ulama yang tidak bisa mengakikahi anaknya lewat dari 7 hari, tidak disyariatkan akikah. Karena hadis yang ke-14 dan 21 itu lemah hadisnya, tidak sahih. Tapi ada yang mengatakan bahwa akikah itu yang paling afdol hari ke-7, memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih. Tetapi bukan berarti kemudian setelah tanggal 7 kelahiran tidak boleh akikah, boleh. Bahkan kalaupun sudah tua seperti ibu-ibu ini, dan orang tuanya dulu belum mengakikahi, usianya sudah 40, 50, boleh. Itu pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Boleh ya, kalau ibu belum diakikahi, akikahi.
Ibu kan satu, kalau bapak dua. Wallahu a'lam. Kalau memang di musim kurban ya kurban. Kalau di musim kurban ya, maksudnya begini, lahir di tanggal 3 atau 4 Dzulhijjah. Secara otomatis kalau lahir di tanggal 3, tanggal 7-nya Idul Adha. Ya kan, tanggal 7 kan Idul Adha jadinya kan. Kalau lahirnya tanggal 7 Dzulhijjah, berarti akikahnya tanggal 10, bertepatan dengan Idul Adha. Idul Adha otomatis nyembelih kurban. Atau mungkin lahir tanggal 4, nanti akikahnya kan hari tasyrik, tanggal 11, itu pun masih kurban. Maka ulama mengatakan kurban pada waktunya lebih baik dibandingkan yang lainnya. Kurban dulu. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh menjama antara kurban dan akikah. Satu kambing diniatkan 2. Tapi ada juga yang mengatakan kalau dia punya rezeki lain, ya beli 2 kambing, 1 kurban 1 akikah. Tapi kalau ada hanya 1 untuk kurban, maka berkurbanlah, karena kurban itu kewajiban. Adapun akikah ini bisa dilakukan kapan saja karena waktunya luas. Kalau kurban kan tidak luas, waktunya 4 hari, 10, 11, 12 dan 13. Tapi akikah kan terbentang. Kapanpun punya kesanggupan dia bisa akikah. Maka kalau bertepatan dengan kurban, maka kurban dulu. Tapi di luar daripada tanggal-tanggal kurban, ya akikah dululah. Gak usah nabung untuk kurban, akikah dulu nabung. Wallahu a'lam. Dan ini satu lagi Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita akikah di hari ke-7, tapi kita mengundang tetangga karena di hari yang ke-8-nya atau hari yang ke-9-nya karena bertepatan dengan hari itu, apakah hal itu dibolehkan? Boleh, nggak ada masalah. Undang saya juga di situ. Artinya boleh. Memang kalau ngikut pendapat Zahiriyah, akikah itu kalau tidak salah juga pendapat Syekh Albani. Ya, dia hanya hari ke-7 saja. Selepas hari ke-7 tidak disyariatkan. Tapi mayoritas ulama mengatakan boleh karena Rasul pun mengakikahi setelah Rasul diangkat jadi nabi. Dia mengakikahi dirinya. Menunjukkan bahwa Rasul sudah usia 40 tahun dan mengakikahi dirinya. Ya, berarti syariat akikah itu tidak mesti di usia 7 hari. Ya, walaupun sudah 40 tahun pun boleh kalau belum diakikahi. Itu maksudnya. Jadi akikah itu karena untuk melepaskan kita dari murtahanun ala aqiqatihi, terhalangnya seorang anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Supaya tidak terhalang anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan akikah ini tidak ada kaitan dengan memberi nama. Karena ada orang yang kemudian sakit-sakitan, akhirnya ini memang harus diganti namanya ini, sekalian diakikahi kedua kalinya, itu nggak disyariatkan. Ya, jadi sakit-sakitan bukan karena nama, yang sudah takdirnya dia sakit-sakitan. Karena ada di masyarakat itu orang sakit-sakitan akhirnya ganti nama tuh diakikahi lagi. Maka ini amalan yang tidak disyariatkan. Wallahu a'lam. Nah, ini nyambung yang tadi Ustaz. Iya. Ketika kita akikahkan diri kita di usia yang sudah tua, dan ketika kita mengundang orang-orang datang makan ke rumah, kita malu untuk menyebutkan kalau kita mengakikahkan diri kita, tapi kita mengatakan undangan makan-makan saja. Apa ini diperbolehkan? Ya nggak ada masalah, karena kan akikah itu sebenarnya mengundang orang supaya mengenalkan kita punya bayi dan mereka tahu anak dari anak kita. Kalau sudah tua kan orang udah kenal semua. Ngapain dikenalkan lagi sama tetangga, bosan dengan dia kan? Udah kenal sih namanya, ya sudah makan-makan aja. Tujuan akikah itu supaya orang tidak curiga kita punya bayi. Kemudian yang kedua supaya tetangga tahu nama anak kita.
Kalau memang orang sudah tua ya kan sudah kenal semua, nama sudah kenal semua, nggak perlu diperkenalkan lagi. Cukup dengan niat kita akikah saja, insya Allah Allah sudah tahu. Kalau itu merasa malu. Ya. Wallahu alam. Insya Allah syariat Islam ini mudah, tidak perlu dipersulit. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.